Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas materi aspek pengolahan, yaitu pengertian, jenis, dan manfaat bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Sebelum lanjut ke dalam materi inti, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pengolahan bahan pangan. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Nah, bahan pangan yang akan kita bahas dalam materi ini terfokus pada serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Serealia adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Nama serealia itu sendiri diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Contoh serealia antara lain padi, jagung, gandum, oats, dan sorghum. Oke, kita akan bahas satu persatu terkait dengan jenis dan manfaat serealia. Yang pertama, ada beras. Beras adalah bulir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa, yang mana kandungan zat tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh sebagai sumber energi. Beras juga memiliki macam-macam warna, di antaranya ada beras hitam, beras merah, beras putih, dan beras coklat. Yang kedua, ada jagung. Jagung merupakan tanaman semusim. Siklus hidupnya antara 80-150 hari. Jagung juga kaya akan karbohidrat, sehingga jagung juga bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh. Tahukah kalian, jagung adalah menu makanan yang bersifat substitusi, yang dapat dijadikan makanan pengganti nasi. Selain itu, jagung juga bisa diolah menjadi bahan makanan setengah jadi, seperti tepung maizena dan bihun. Yang ketiga, ada gandum. Gandum di Indonesia sendiri biasanya dimanfaatkan untuk diolah menjadi bahan pembuat roti dan mie. Gandum memiliki berbagai manfaat, di antaranya menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Dapat membantu proses penurunan berat badan. Karena serat larut dalam gandum cenderung memperlambat proses pencernaan karbohidrat, sehingga dapat mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Selain itu, di dalam gandum terdapat senyawa fitochemical yang dapat mengurangi resiko terkena kanker. Yang keempat, ada sorghum. Sorghum adalah tanaman sejenis gandum. Sorghum dikenal memiliki manfaat yang lebih baik daripada tepung terigu, karena gluten free serta memiliki angka glycemic index yang rendah. Bahan pangan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu umbi-umbian. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, perubahan ini pula yang mengakibatkan perubahan pada anatominya, terutama pada bagian akar dan batang. Umbian pertama yang akan kita bahas ada ubi jalar. Ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Ubi jalar memiliki kandungan karbohidrat kompleks yang tinggi. Perlu kalian ketahui, ubi jalar merupakan makanan yang memiliki rasa manis namun bebas lemak karena indeks glikemiknya yang rendah, sehingga cocok bagi penderita diabetes untuk mengkontrol kadar gula darah. Selain itu, masih ada lagi nih manfaat-manfaat dari ubi jalar. Di antaranya, ubi jalar memiliki kandungan B6 yang dapat mencegah serangan jantung dan kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah serta mengurangi stres. Selanjutnya ada singkong. Singkong merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi. Tanaman singkong mulai dari daun,
umbi, kulit batang memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, amilum, enzim, glosida, dan kalium oksalat. Oleh karenanya, menurut pakar tanaman obat, singkong memiliki efek farmakologis sebagai antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan menambah nafsu makan. Kacang-kacangan adalah sebutan untuk biji yang berukuran relatif lebih besar dibandingkan dengan serealia. Kacang-kacangan mengandung sejumlah besar serat pangan dengan satu cangkir kacang yang telah dimasak mengandung 9-13 gram serat. Serat pangan yang terlarut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kacang-kacangan juga mengandung protein, karbohidrat, folat, dan zat besi. Kacang-kacangan merupakan salah satu jenis tanaman heliotropik. Daun mereka akan menghadap ke arah matahari di siang hari, dan di malam hari daun mereka akan tergulung. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.